Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anakku, hari ini kita jumpa lagi dengan Pak Guru, di mana pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang masa pubertas. Diharapkan setelah kalian belajar masa pubertas ini, satu, kalian bisa mengetahui atau bisa menjelaskan apa itu masa pubertas. Yang kedua, kalian akan bisa mengetahui bagaimana atau ciri-ciri masa pubertas itu, baik secara primer maupun sekunder. Selanjutnya, setelah kamu mengetahui ciri-cirinya, kalian nanti bisa menjaga, bagaimana kita itu menjaga ketika kita mengalami masa pubertas. Artinya menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita ketika kalian sudah mengalami masa pubertas. Baik anak-anakku, tidak panjang lebar, kita bahas satu persatu. Anak-anakku, mungkin kalian sudah pernah membaca apa itu masa pubertas? Ya tidak? Iya, pasti membaca itu, sudah pernah baca. Apalagi selama liburan kalian diberi kesempatan untuk mencari informasi tentang apa itu masa pubertas. Di buku-buku juga ada, di internet dan sebagainya. Nanti kalian bisa browsing di sana tentang pubertas itu apa. Silakan ketik masa pubertas, cari informasi yang kalian dapat ya sebanyak-banyaknya. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan satu persatu dari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu masa pubertas. Oke anak-anak, perhatikan Bapak tulis. Oke, masa pubertas ya, saya akan coba dulu ya. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menginjak dewasa, di mana ditandai dengan perubahan fisik yang sangat berbeda dari ketika anak-anak kemudian menginjak remaja. Itulah masa pubertas ya. Masa pubertas bagi anak-anak itu berbeda-beda dari laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan anak laki-laki itu masa pubertasnya dengan perempuan itu lebih cepat perempuan. Baik, tanda-tandanya itu ada dua anak-anakku ya. Tadi kalian sudah tahu apa itu masa pubertas ya, itu masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Itu ditandai dengan perubahan fisik yang sangat mencolok ya, yang sangat berbeda. Ada dua yang tanda-tanda itu secara primer dan sekunder ya, masa pubertas. Ada dua tanda-tanda fisiknya, yaitu secara primer, sekunder. Ada dua, secara primer dan sekunder. Secara primer, apa primer ya? Kayak itu kebutuhan pokok, kayak kebutuhan ekonomi itu ya, primer, sekunder, tersier. Di sini ternyata ada itu primer. Oke, perhatikan. Masa pubertas secara primer, tanda-tandanya yaitu sudah diproduksinya atau sudah berfungsinya alat reproduksi berkembang biakan pada manusia ya. Kalau laki-laki itu alat reproduksi atau namanya itu sel sperma sudah berfungsi, sudah diproduksinya sel sperma, artinya sel sperma itu sudah berfungsi ya. Yang kedua ya, tanda pubertas yang kedua yaitu secara primer yang kedua bagi perempuan, apa itu? Sudah diproduksinya sel telur, artinya sel telur yang dihasilkan oleh indung telur, yaitu pada perempuan atau pada wanita itu sudah matang, artinya sudah berfungsi. Itu tanda secara primer. Lagi-lagi tanda primer ya, tanda pubertas secara primer pada laki-laki satu, sudah diproduksinya sel sperma, artinya sel sperma itu sudah berfungsi. Yang kedua, diproduksinya sel telur, artinya sel telur yang pada perempuan itu sudah berfungsi.
primer atau utama, ya. Selanjutnya itu tanda yang kedua itu sekunder, tanda fisik, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Insya Allah ini kalian pasti akan paham dengan sendirinya kenapa terjadi perubahan fisik pada diri kalian semuanya. Ya tidak anak-anak, iya pasti tahu sendiri bagi yang sudah mengalami masa remaja. Yang pertama, ini mau perempuan dulu apa laki-laki? Oke, laki-laki dulu ya. Baik, yang pertama tanda-tanda sekunder pada laki-laki yang pertama adalah satu yang sangat jelas sekali, tumbuh kumis. Apa? Tumbuh kumis. Silakan anak-anakku terutama yang laki-laki pasti ya. Kalau yang sudah berkumis minimal ada sedikit itu yang berambut sininya, pasti kalian itu sudah memasuki masa remaja. Oke? Setelah tumbuh kumis, ya, yang pertama kumis, tumbuhlah kumis. Kemudian apa ini? Jenggot jambang dan tumbuh rambut di dada kalau yang ada ya, ini juga tumbuh dan di ketiak, rambut di ketiak. Selanjutnya rambut di sekitar kemaluan. Terus tumbuh jerawat, ya, kulit berminyak. Selanjutnya yaitu suara semakin besar, pemberat yang besar. Itu menunjukkan kalian, terutama yang laki-laki itu sudah dewasa atau sudah remaja. Sudah apa? Remaja. Silahkan teliti dengan sendiri-sendirinya, ya. Apa saya sudah berkumis? Apa sudah ada tumbuh rambut di ketek atau di sekitar kemaluan? Atau suaranya besar? Atau tumbuh jerawat? Ya, kulit berminyak? Kalau sudah seperti itu, berarti kalian sudah remaja. Dan yang terakhir yaitu mengalami mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Itu mimpi di mana secara sadar dan tidaknya itu sel sperma yang sudah diproduksi itu keluar melalui saluran alat kelamin jantan, gitu ya. Dimana sel-sel sperma itu yang diproduksi oleh testis itu karena semakin banyak diproduksi maka akan keluar dengan sendirinya. Nah, itu namanya mimpi basah. Rasanya itu seperti orang mau kencing, tahu tuh tapi nggak kencing, cuma keluar sedikit atau mungkin 4-5 tetes. Wah, seperti orang kencing bau pesing gitu. Itu seperti itu. Ini tanda-tanda pubertas pada laki-laki secara sekunder. Nah, kalau sudah seperti ini, laki-laki atau pria jangan sampai melakukan pergaulan bebas. Artinya harus dijaga pergaulan, ya, harus dijaga karena sel sperma itu sudah berfungsi. Apabila bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi pembuahan. Kalau sudah pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Begitu. Selanjutnya yaitu tanda-tanda sekunder pada perempuan. Ya, yang pertama ada kesamaan bagi perempuan dengan laki-laki. Satu, tumbuh jerawat. Yang kedua, apa ini? Tumbuh bulu rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan. Ini tanda yang sama. Nah, yang berbeda apa? Suara perempuan semakin melengking, bisa melengking. Terus muncul atau tumbuh payudara. Payudara sudah mulai tumbuh. Kalau laki-laki itu dadanya membidang. Tadi lupa aku dikasih tahu ya. Dadanya membidang.
sedangkan yang perempuan adalah tubuh payung darah. Fungsinya apa? Agar mempermudah dia menyusui anaknya. Yang kedua atau selanjutnya adalah pinggul semakin membesar. Ya, artinya kenapa membesar? Untuk mempermudah saat dia melakukan proses persalinan atau melahirkan. Nanti kita jelaskan lebih rinci lagi ya. Setelah pinggul membesar, yang utamanya kulitnya juga semakin halus. Kalau laki-laki kulitnya kasar, sama perempuan juga berminyak ya dengan laki-laki. Nah, yang terakhir khususnya bagi perempuan yaitu yang sangat-sangat kalian perhatikan, yaitu mengalami masa menstruasi, di mana masa ini menunjukkan bahwa sel telur kalian itu sudah berfungsi ya. Masa menstruasi itu yaitu masa ketika wanita itu mengalami haid ya, di mana sel telur itu tidak dibuat. Contohnya begini, ini adalah indung telur, ini gambaran indung telur yang kemudian di sini terjadi reproduksi atau produksi sel telur. Sel telur yang sudah matang akan menuju ke rahim. Nah, di rahim dia menempel di dinding rahim, karena tidak dibuang atau tidak ada sperma yang menempel atau masuk, maka dia akan mati dan mengelupas dinding rahim sambil karena dinding rahim terkelupas maka keluarlah darah kulitnya itu terkelupas. Bersama darah ini keluar melalui lubang saluran alat kelamin perempuan ya, namanya menstruasi. Ketika mengalami menstruasi hilang, berarti perempuan itu sudah mengalami masa pubertas, masa remaja, di mana masa remaja ini sangat riskan. Itu ketika sudah mengalami masa remaja, baik laki-laki maupun perempuan harus saling menjaga dirinya. Nah, bagaimana sih cara menjaga agar menjaga kesehatan atau menjaga diri kita ketika mengalami masa pubertas? Satu, mandi 3 kali, mandi sehari 2 kali. Sering ganti pakaiannya, baik pakaian dalam ya, terutama laki-laki ya, ganti pakaian dalamnya setiap hari, jangan menggunakan pakaian yang ketat. Perempuan juga sama, karena dalam proses pertumbuhan. Perempuan ketika masa haid harus satu, membersihkannya juga dengan hati-hati. Terus harus sering ganti pembalut yang sesuai. Jangan sampai organ kita atau organ reproduksi kita itu rusak dengan kesalahan kita sendiri. Yang terakhir yaitu ya, jaga akhlak kalian, tingkah pola kalian, pergaulan kalian ya. Jauhi pergaulan bebas dan jaga kehormatan kalian. Apa? Biar kalian selamat sampai nikah dan jatuh ke jurang kedustaan. Oke anak-anakku, mungkin hari ini cukup sekian ya. Tapi sebelumnya saya ditutup ada tugas nih buat kalian. Catat ya, di hari Rabu kan masuk di bawah semuanya dari kelas 6. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali ya, semuanya harus mencatat. Pertanyaan yang pertama ya, ingat-ingat. 1 adalah apa yang kalian ketahui tentang masa pubertas. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 ciri khusus pada masa pubertas. Yang pertama yang adalah ciri primer, yang kedua adalah ciri sekunder, baik laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, sebutkan persamaan ciri sekunder baik laki-laki dan wanita pada masa pubertas. Terakhir, bagaimana cara menjaga organ reproduksi wanita dan laki-laki pada masa pubertas? Oke, itu saja yang bisa guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.